Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan thermodynamics of ferronickel in calcination and refining process. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Ada saya, Deidra Betari Justisia, dan rekan saya, Aji Pradana. Berikut ini merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada proses pembuatan nikel, yang ketiga ada termodinamika dalam proses kalsinasi dan refining, yang keempat ada industri dan aplikasi. Ferronikel merupakan hasil dari proses peleburan nikel oksida yang mengandung 25–45% nikel. Selanjutnya ada pirometalurgi, yang merupakan proses ekstraksi yang menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral berkadar tinggi. Selanjutnya ada proses pembuatan nikel. Proses pembuatan nikel dilakukan secara pirometalurgi yang melalui beberapa tahapan, yaitu dewatering, kalsinasi, smelting, dan refining. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari nikel. Yang pertama ada massa jenis sebesar 8,908 gram per centimeter kubik. Lalu ada massa jenis cair pada titik lebur sebesar 7,81 gram per centimeter kubik. Lalu ada titik lebur sebesar 1728 Kelvin. Lalu ada titik didih sebesar 3186 Kelvin. Lalu ada kalor peleburan sebesar 17,48 kJ per mol. Lalu ada kalor penguapan sebesar 377,5 kJ per mol. Nikel biasa terdapat pada kerak bumi dengan kadar yang berbeda-beda. Sumber daya nikel di dunia terdiri dari 70% nikel laterit yang berupa biji nikel, saplorit, dan limonit. Limonit merupakan biji nikel berkadar rendah, sedangkan saplorit merupakan biji nikel berkadar tinggi. Berikut ini merupakan proses pembuatan ferronikel. Yang pertama ada dewatering. Dewatering merupakan proses penghilangan kandungan air atau moisture dari biji nikel dengan menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Pada tahapan ini, tidak terdapat aspek termodinamika, karena proses ini hanya melakukan penguapan sebagian kandungan air dalam biji tanpa adanya reaksi kimia. Lalu selanjutnya ada kalsinasi. Setelah melalui proses pengeringan atau dewatering, biji selanjutnya melalui proses kalsinasi, yaitu proses penghilangan air, karbon dioksida atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji. Contohnya seperti hidrat dan karbonat. Setelah proses kalsinasi, selanjutnya biji diolah melalui proses peleburan atau smelting, yang merupakan inti dari proses pengolahan nikel melalui pirometalurgi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan lelehan logam dengan slag. Lelehan logam dan slag akan terpisah berdasarkan berjenisnya. Lalu yang terakhir ada refining. Setelah melalui proses peleburan, lelehan logam kemudian diolah lagi melalui proses pemurnian untuk menaikkan kadar logam tersebut. Proses penting dari pemurnian ini yaitu menghilangkan pengotor karbon, silikon, fosfor, sulfur, dan terkadang juga penghilangan oksigen terlarut. Berikut ini merupakan proses kalsinasi. Proses kalsinasi dilakukan di dalam rotary kiln pada temperatur tinggi, tetapi biji tidak mengalami leleh. Pada tahapan ini, proses prareduksi bertujuan untuk menghilangkan ikatan oksigen dari biji laterit dengan menggunakan gas sebagai reduktornya. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pengolahan ini berupa reaksi padatan dan gas. Reduksinya terdiri dari reduksi besi oksida dan reduksi nikel oksida. Berikut ini merupakan reaksinya. Yang pertama pada reduksi besi oksida. Persamaan yang pertama yaitu 3Fe2O3 plus CO menjadi 2Fe3O4 plus CO2. Persamaan kedua, Fe3O4 plus CO menjadi 3FeO plus CO2. Lalu persamaan ketiga, FeO plus CO menjadi Fe plus CO2. Lalu ada
pada reduksi nikel oksida. Persamaannya yaitu NiO plus CO menjadi Ni plus CO2. Analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs pada reduksi nikel oksida menjadi logam nikel dapat dilihat pada tabel dan diagram hubungan energi bebas Gibbs terhadap temperatur pada reaksi reduksi NiO oleh gas pada temperatur 25 sampai 1000 derajat Celcius berikut. Berdasarkan tabel, nilai delta G0 bernilai negatif, yang artinya proses pada tahapan ini berlangsung secara spontan. Tetapi pada diagram di mana nilai delta G0 semakin negatif ketika temperatur meningkat dari 25 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 325 derajat Celcius. Selanjutnya menjadi kurang negatif seiring pertambahan temperatur. Hal ini berarti bahwa hasil reaksi memproduksi sejumlah molekul gas yang lebih sedikit daripada preaksi sehingga menurunkan entropinya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari proses prareduksi di tahapan kalsinasi. Nah, pada di sini disajikan gambar diagram keseimbangan dari tekanan terhadap temperatur pada proses prareduksi di tahapan kalsinasi. Nah, jadi kita bisa lihat pada reaksi di sini keseimbangan tersebut cenderung mengarah ke arah produk. Nah, kenapa bisa begitu? Karena berdasarkan asas Lekatelir yang menyatakan apabila suatu tekanan itu diperbesar, maka keseimbangan tersebut akan bergeser ke arah jumlah reaksi yang jumlah koefisiennya itu lebih sedikit. Nah, kita bisa lihat bahwa NiO ini memiliki koefisien 1, lalu CO ini juga memiliki koefisien 1, dan sedangkan Ni ini tidak dihitung karena Ni ini merupakan unsur murni, jadi tidak memiliki koefisien, sedangkan CO ini memiliki jumlah koefisien 1. Jadi keseimbangan ini akan mengarah ke jumlah koefisiennya lebih sedikit. Nah, kita juga bisa melihat keterkaitan antara temperatur dan tekanan. Nah, jadi keterkaitan temperatur dan tekanan ini bisa menjadi pedoman kita untuk melakukan proses prareduksi ini agar berjalan dengan baik. Nah, jadi kita bisa mengontrol tekanan berdasarkan temperatur. Nah, jadi apabila suatu reaksi ini belum berjalan dengan baik atau maksimal, nah jadi kita bisa melakukan pengontrolan. Nah, ketika belum terjadi secara baik, harus ada variabel yang kita kendalikan, misalkan dengan cara menaikkan temperatur ataupun dengan cara menaikkan tekanan. Nah, masuk ke aspek termodinamika dalam proses refining atau pemurnian. Jadi refining ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan suatu kadar dengan cara masuk ke aspek termodinamika dalam proses refining atau pemurnian. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kadar dari suatu unsur ataupun logam dengan cara mengurangi unsur pengotornya. Nah, pada ferronikel ini biasanya pengotor menempel pada nikel berupa silika, karbon, fosfor, dan sulfur. Nah, salah satu cara pemurnian adalah desulfurisasi yang bertujuan untuk mengurangi kadar sulfur. Jadi, tujuannya ini adalah untuk mengurangi dari hasil akhir dari ferronikel hasil peluburan supaya kadar dari sulfurnya itu menyisakan 0,03% saja dengan cara menambahkan agen berupa kalsium karbida. Nah, pada proses desulfurisasi ini menitik beratkan pada penghilangan pengotor dengan cara pemberian panas. Nah, pemberian panas ini melibatkan aspek termodinamika berupa tekanan dan temperatur yang harus diperhatikan dengan baik dan tepat agar menghasilkan produk yang optimal. Nah, jadi ketika pengotor diberikan panas, maka pengotor tersebut akan bereaksi dengan kalsium karbida membentuk reaksi sebagai berikut, yaitu CaC plus NiS menjadi CaS plus 2C plus Ni. Nah, pada proses desulfurisasi ini, temperatur memegang peran penting karena apabila temperatur terlalu rendah, maka unsur logam di sini akan cepat membeku. Nah, biasanya temperatur yang digunakan pada proses desulfurisasi ini sekitar 50 sampai 100 derajat Celcius di atas melting point-nya. Nah,
Namun itu juga tergantung jenis komponen yang kita pakai. Jadi apabila temperatur di bawah standar dari komponen tersebut, maka unsur logam akan membeku yang akan menyulitkan dalam proses pengadukan. Ya, lanjut ke contoh industrinya. Di sini salah satu industri yang memproduksi ferronikel adalah PT Antam. Nah, PT Antam ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi yang terintegrasi secara vertikal dan berorientasi pada ekspor. Nah, PT Antam memiliki banyak cabang, salah satunya adalah terletak di Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, dengan cara mengambil bahan yang dipakai pada proses Antam di Pomala ini menggunakan biji saprolit, yaitu dengan high grade saprolit ore atau disingkat Higi, dengan Ni-nya itu lebih besar, lebih dari 2,0% dan Fe-nya itu kurang dari 20%. Dan low grade saprolit ore atau LGSO dengan Ni-nya sebesar 1,8% sampai 2,0% dengan Fe-nya itu kurang dari 25%. Lalu ada biji limonit yang dipakai itu low grade atau disingkat LG dengan Ni-nya itu sebesar 1,2% sampai 1,8% dengan Fe-nya itu lebih besar, lebih dari 25%. Nah, pada proses di PT Antam ini menggunakan proses ekstraksi pirometalurgi dengan cara memasukkan bahan ke dalam tanur dengan bahan bakarnya berupa batu bara yang sekaligus sebagai redukannya. Nah, kapasitas yang diproduksi pada PT Antam, jadi PT Antam ini terdapat 3 pabrik PT Antam yaitu Veni 1, Veni 2, dan Veni 3. Nah, ketiganya hampir sama dalam proses produksinya. Nah, total dari ketiganya itu adalah 27.000 ton of nikel. Nah, masuk ke aplikasi dari ferronikel. Nah, ferronikel ini sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah stainless steel, yang merupakan paduan dari nikel, krom, dan besi yang menghasilkan besi tahan karat yang biasa digunakan pada alat-alat masak, alat-alat makan, dan komponen pada otomotif. Lalu yang kedua adalah turbin. Nah, turbin ini merupakan mesin penggerak pada pesawat yang mengambil energi dari pembakaran gas. Nah, bahan yang digunakan pada komponen turbin ini adalah berupa nickel based superalloy karena memiliki sifat yang tahan terhadap deformasi mulotermal, lalu mampu beroperasi pada fraksi tinggi di atas titik lelehnya dan tahan terhadap korosif dan oksidasi. Yang ketiga adalah koin. Nah, koin ini merupakan alat pembayaran. Nah, bahan dasarnya itu adalah nikel dan tembaga dengan kadar nikelnya itu sekitar 25% dan tembaganya itu 75%. Nah, alasannya menggunakan nikel karena nikel ini memiliki sifat yang alot dan mudah dibentuk. Dan dibandingkan aluminium juga nikel itu lebih padat dan lebih berat. Yang keempat adalah baterai listrik. Nah, baterai listrik ini dipakai pada mobil listrik. Nah, pada mobil listrik ini biasanya baterainya itu berjenis baterai Li-ion yang bahan terdapat nikelnya. Nah, alasan pemberian nikel karena nikel ini memiliki sifat yang kepadatan yang tinggi dan mampu menyimpan daya yang besar dan harganya yang murah. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari presentasi kami, yaitu yang pertama adalah termodinamika keseimbangan dari suatu reaksi kimia atau potensial Gibbs dapat menghasilkan reaksi pada proses pengolahan nikel yang dapat terjadi secara spontan ataupun tidak. Nah, jika perubahan energi bebas Gibbs berharga negatif, maka menandakan bahwa reaksi tersebut akan terjadi secara spontan. Dan jika nilai perubahan energi bebas Gibbs ini berharga positif, maka menandakan reaksi tersebut tidak berlangsung secara spontan. Jadi, semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka energi Gibbs-nya itu akan semakin negatif. Nah, yang kedua adalah termodinamika keseimbangan dari suatu reaksi kimia atau potensial Gibbs juga dapat memperlihatkan keterkaitan antara variabel termodinamika, yang dalam hal ini adalah temperatur dan tekanan. Nah, temperatur dan tekanan merupakan variabel termodinamika yang dapat diukur, sehingga dapat mengendalikan proses pengolahan nikel agar menghasilkan keluaran yang optimum. Nah, berikut ini adalah referensi yang kita pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat dikirim melalui WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.